Ini menarik, kita masih ingat memori yaitu era-era kebangkitan Jambi, periode pertama Bang Fasa sebagai wali kota. Bangkit Berdaya itu mendapat apresiasi langsung dari IOPD, International Observatory on Participatory Democracy, dan itu memang kota Jambi masuk nominasi 30 kota terbaik di dunia dari 7.000 kota kabupaten sedunia. Ini memang awal-awal kebangkitan kota Jambi yang patut kita apresiasi, yang itu memang cukup langka, yang dimana kita ketahui figur wali kota tidak punya manajemen birokrasi sebelumnya, tapi dengan latar belakang sebagai konsultan dan kontraktor, tapi mampu membawa kota Jambi lebih baik. Visi misi waktu kebangkitan pertama itu memang terwujud dan tercapai, Bang, ya. Bangkit Berdaya itu. Oke, baik. Kalau kita lihat dari aspek pembangunan dari seluruh kota Jambi yang sudah Abang lakukan, kan kita harus tetap juga berkesinambungan dengan keadaan alam kita, lingkungan kita, dan pergaulan dunia kita, yaitu bagaimana pembangunan itu tetap berjalan secara maksimal, namun lingkungan tetap terjaga dengan baik, karena manusia, seluruh makhluk butuh lingkungan yang asri dalam hal hidup di alam ini. Untuk mengatasi pembangunan yang seperti itu bagaimana, Abang? Jadi saya tahu persis bahwasanya saya banyak jalan-jalan ke pemukiman, ke perumahan-perumahan yang dibangun oleh developer, pengembang. Jadi banyak sekali perumahan-perumahan yang tidak mengedepankan nuansa hijau dan tidak menyiapkan ruang-ruang terbuka hijau waktu itu. Nah, saya membuat inovasi. Yang pertama saya lakukan adalah membuat Taman Sejuta Cinta. Yaitu inovasi itu adalah siapa yang mau menikah harus menanam pohon 2 buah. Sehingga hitung aja kalau tiap minggu ada 100 pasangan, berarti saya dapat 200 batang pohon yang sudah ditanam waktu itu. Bayangkan kalau 1 minggu, kalau kali 1 bulan dikalikan 1 tahun, itu kan jumlahnya ribuan pohon tertanam. Dan itu dirawat mereka, pohon-pohon itu, karena itu kenang-kenangan mereka sumber hidup, ya. Saya bangun Taman Sejuta Cinta, kemudian mereka ada yang nanam di sana, ada yang nanam di rumah juga. Kemudian apa lagi? Saya buat lagi inovasi, yaitu tebang 1 ganti 100. Jadi kan banyak pohon-pohon yang itu secara tidak sengaja maupun disengaja itu ditanam di persis di depan rumah atau depan kantor-kantor mereka. Bisa saja mungkin masyarakat ingin mengembangkan pemukimannya, mungkin menjadi tempat usaha yang terhalang oleh pohon ini. Boleh tebang, boleh, tapi ganti dengan 100 pohon. Bukan bibit, tapi pohon yang usianya sudah 2 tahun, sudah berbentuk pohon. Waktu itu diganti. Itu yang ditanam langsung, ya? Ditanam langsung. Dia kasih kita langsung tanam. Itu yang kita banyak tanam di median jalan, di pinggir-pinggir jalan, trotoar semua, ya. Nah, yang kami minta itu adalah pohon tabebuya. Kita lihat kalau misalnya di Surabaya, kemarin di Magelang kayak sakuranya Jepang, kita sudah punya itu. Kita punya hampir 800 batang di kota Jambi. Dan itu tumbuhnya, itu berbunga itu 8 tahun. Nah, ini sudah masuk ke tahun 8, ke-8. Jadi kalau tahun ini dia sudah berbunga, mungkin kalau kita lihat di median Jalan Sudirman, Telana itu sudah bunga kuning-kuning keluar, sama di pedestrian Sumantri, Sumantri itu sudah mulai berbunga kuning semua, itu adalah tabebuya. Mulai kuning semua bunga-bunganya. Nah, kemudian apalagi? Saya wajibkan dahulu setiap rumah itu harus ada tanaman. Ruko, rumah toko itu harus ada tanaman. Berapa jumlahnya adalah jumlah berapa lantai dia. Kalau dia lantai 3, maka dia wajib menanam 3 pohon di dalam pot yang ditaruh nanti di atas di rooftopnya, di loteng nanti itu 3 pot. Waktu itu salah satu mengatasi isu lingkungan. Isu lingkungan, benar. Kemudian saya wajibkan juga setiap tahun itu ada uji emisi. Uji emisi terhadap kendaraan-kendaraan yang bahan bakar solar dan lain sebagainya. Nah, apabila tidak lolos uji emisi, maka itu jadi pasiennya Dinas Perhubungan dan pasiennya Dinas Lingkungan Hidup. Gitu. Jadi betul-betul total. Kemudian apalagi? Mengatasi banjir, ya. Mengatasi banjir yang kita ini kan sebetulnya serba sulit. Kalau banjir itu kan pengertian bahasa Indonesia itu adalah kiriman air. Misalnya nih, air dari Tebo
masuk ke kota Jambi, banjir besar, banjir bandang, air Sungai Batanghari naik. Tetapi kita ini kan akibat hujan. Hujan, air itu tergenang karena air ini mengalir. Benar. Mengalir, tergenang mungkin 1-2 jam dia akan mengalir lagi sehingga tuntas. Nah, untuk bagaimana menyerap air ini cepat masuk ke dalam tanah, supaya tidak ada genangan yang terlama, saya lakukan gerakan 1 juta biopori. Jadi setiap halaman itu saya lobangi dengan alat khusus, kemudian biopori ini berfungsi juga untuk sebagai kotak sampah organik. Jadi kalau ada sampah rumah tangga, sayuran, daging-daging, kemudian apalah pokoknya pohon-pohon dan lain sebagainya, bisa dimasukkan lubang ini dan akan menjadi pupuk. Benar. Jadi itu sudah lebih kurang ada sekitar 800.000 ada di kota Jambi. Biopori. Jadi itu komitmen kami terhadap lingkungan, bagaimana melihat lingkungan ini. Kemudian juga yang uniknya lagi saat itu, saya minta di database pohon-pohon yang ada di kota Jambi. Makanya kalau tahun pertama itu saya bungkus dengan selendang. Dengan selendang itu banyak yang nanya, ini kok pohon dibungkus semua? Pohon dibungkus. Sesungguhnya kami waktu itu mendata pohon-pohon. Jadi setiap pohon itu ada title-nya. Jenis pohon apa, usia berapa, menghasilkan O2 berapa, menghirup CO2 berapa dalam satu pohon ini. Jadi ada catatan database. Usianya berapa tahun. Jadi sudah kami data itu ada berapa ribu pohon di kota Jambi ini. Tapi bungkusnya itu bagus. Kalau malam hidup dia. Bagus. Kalau malam nampak kalau di cahaya lampu mobil. Baik, ini luar biasa. Terutama dalam hal pengembangan RTH ya. Sampai-sampai disebut ini wali kota taman. Gila taman, Wagiman. Di setiap sudut kota dibangun semua taman begitu. Itu memang bagian dari untuk mewujudkan lingkungan yang baik dalam hal mengatasi emisi. Saya kan banyak jalan ke luar negeri. Sesungguhnya kota-kota modern itu dia tidak berbicara tentang lantai ke atas lagi bangunan. Tapi bagaimana membuat kota ini adalah kota yang berkelanjutan. Nah, berkelanjutan di sini adalah bagaimana menciptakan, membangun tapi dengan pembangunan hijau. Makanya di mana ada space kosong, dibangunlah di situ tempat terbuka hijau, taman. Nah, inilah kota yang berkelanjutan yang memang saat itu di luar itu sudah berkembang seperti itu. Cuma kita saja yang masih sibuk misalnya membangun ke atas dan lain sebagainya. Membangunnya masih dalam bentuk beton-beton yang tinggi betul. Pada baik ini. Baik, ini kita sambil nyantai, Bang. Ini boleh ini. Sambil minum. Boleh, silakan. Ini kan sudah 10 tahun, Bang ya. Kalau boleh saya refleksi kembali dikit ke belakang, misi periode pertama 5 tahun itu dengan moto Jambi Bangkit, itu 3 tahun target misinya selesai itu katanya. Di tahun kedua yang 3 tahun. Yang periode pertama Jambi Bangkit. Periode pertama itu saya akan cerita dulu tentang visi Kota Jambi. Visi Kota Jambi itu adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa. Kenapa saya pilih pusat perdagangan dan jasa dengan mengedepankan akhlak dan berbudaya. Akhlak berbudaya, benar. Kenapa saya katakan pusat perdagangan dan jasa? Karena Kota Jambi tidak memiliki lahan yang luas, tidak memiliki hutan, kebun, lahan pertanian. Benar. Bagaimana memaksimalkan potensi di Kota Jambi ini untuk bisa menghasilkan pendapatan? Makanya yang saya tonjolkan adalah pusat-pusat perdagangan dan jasa-jasa di sana. Namun walaupun ini ibu kota provinsi dengan segala teknologi dan lain sebagainya, kita juga tidak meninggalkan akhlak dan budayanya. Maka itu harus kita jaga terus sehingga anak-anak kita nanti tetap mengedepankan akhlak dan budaya. Artinya identiti Jambi tetap ada, tetap terlihat. Ini pun juga terimplementasi dari bentuk-bentuk bangunan yang Abang buat ya. Betul. Nah, yang paling yang saya lakukan pertama itu, mungkin ini tidak dilakukan oleh kepala daerah yang lain. Saya ingin tahu posisi benchmark data existing Kota Jambi saat ini. Pembandingnya adalah kota-kota besar di Sumatera. Saya tidak usah sebut kota mana. Saya undang lembaga konsultan untuk membuat survei bagaimana kondisi Kota Jambi ini terhadap kota A, terhadap kota B, terhadap kota C, dan terhadap kota B. Berapa tahun Kota Jambi harus mengejar kota ini terus. Kemudian apalagi yang saya survei, bagaimana tingkat rasa bangga masyarakat Kota Jambi mengaku dirinya menjadi warga Kota Jambi. Kemudian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sejauh mana. Saya dapat data ini jadi
kita Kota Jambi untuk masyarakat bangga mengaku menjadi Kota Jambi hanya 38%. Tidak sampai 50% warga di Kota Jambi ini malu mengaku bahwa dia adalah warga Kota Jambi. Benar. Di tahun 2013. Sebelum 2013, ya. 2013, awal saya menjabat. Awal menjabat. Kemudian, bagaimana ketertinggalan Kota Jambi terhadap Kota A? Ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada juga yang 25 tahun. Tertinggal sekali waktu itu ya, Kota Jambi, oke. Kemudian, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan masyarakat itu di angka tidak sampai 60%. Iya. Hanya 50 sekian. Berarti betul-betul pelayanan kita, apakah pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, semua itu memang betul-betul di bawah titik yang terendah waktu itu. Nah, dengan dasar starting point itulah data existing itu, saya melakukan bagaimana merubah ini semua. Ya. Nah, itu tadi, saya buat inovasi, berapa banyak inovasi saya buat, kemudian juga saya melobi sumber-sumber dana, jadi APBD, Kota Jambi, kemudian APBN, kemudian juga internasional, terakhir ada masyarakat di Kota Jambi. Dan alhamdulillah itu terwujud. Bantuan internasional juga masuk sampai dengan saat ini sekitar 1,3 triliun. Itu dari luar semua itu? Dari luar, ya. 1,3 triliun. Sampai saat ini juga masih mengalir bantuan dari negara sahabat kita Singapura. Yaitu peningkatan karakter buildings daripada kompetensi masing-masing pejabat kita. Namanya program SCV. Program yang memang meningkatkan capacity buildingnya, yaitu dengan misalnya kita mau minta perencanaan kota, keuangan, IT, manajemen transportasi, dia akan menyiapkan dosennya, tempat kuliahnya, kemudian hotelnya, transportasi, konsumsi, dan uang saku diberikan selama 1 minggu di Singapura. Begitu cara. Dan sudah 400 personil PNS di Kota Jambi kita berangkatkan ke sana selama kurun waktu lebih kurang sekitar 6 tahun. Sudah ke sana. Dalam meningkatkan kapasitas birokrat kita ya. Birokrat kita. Jadi banyak yang saya lakukan untuk itu semua. Kemudian saat itu saya mempunyai tagline saat itu adalah Jambi Bangkit. Benar. Karena memang kondisi Jambi saat itu tidak dalam posisi jongkok, tidak dalam posisi duduk, tapi dalam posisi tengkurap. Tengkurap benar. Ya. Kalau tengkurap ini kan sadar. Ya. Kita sadar tapi malas bangun. Ya. Malas bangun. Benar. Tengkurap itu kan beda kalau telentang bisa sewaktu-waktu bangun. Ya. Tapi tengkurap itu betul-betul terlena dan malas bangun. Malas bangun. Nah, itu. Apalagi hidup bersama dan bergotong royong bersama. Jauh sekali. Justru itu dari program kesuksesan dari program Bangkit Berdaya itulah apresiasi internasional mengakui bagaimana kota itu bisa tumbuh rasa kegotong royongan, rasa kebersamaan. Betul. Kan dari program itu mereka memberi apresiasi. Ya, ini luar biasa. Boleh minum tuh Bang.